kaget kalau Elsa ikut ke London. Sepertinya dia benar-benar tidak ingin berpisah jauh dari Elsa. Itu bukan urusan kamu, no. Apa Anda masih meragukan soal kehamilan Elsa? Kenapa diam? Sebenarnya saya yakin itu anak saya. Tapi sikap kamu yang membuat saya heran. Ini kesempatan terbaik untuk memenangkan pertarunganku dengan Rosa. Kalau kamu masih menganggap papa, papanya kamu. Ikuti keputusan papa, kita balik semua ke London. Tapi janji ya, nggak usah ikut apa ke London. Aku mau di sini aja. Kan ada Oma Rosa, Rena, Askara, sama teman-teman Zidan di sekolah sama di panti. Jadi mau di sini aja, mah. Iya. Kamu gak usah khawatir ya. Mama akan ngomongin masalah ini sama Opa. Mama janji ya, jangan ikut apa ke London. Ya Mama juga gak mau. Mama juga gak mau pisah sama kamu. Karena Mama tuh gak bisa hidup tanpa kamu, sayang. Zidan juga nggak mau pisah sama Mama. Ya udah sekarang Zidan ganti baju, cuci kaki, cuci tangan, cuci muka, ya, sikat gigi, terus istirahat, ya, nggak usah sedih lagi, nggak usah nangis lagi, ya Mama mau ngomong dulu sama Opa, oke? Kenapa, Devan? Kamu nggak mau mengabulkan permintaan papa untuk ke London? Kamu nggak mau nurut sama papa? Pak, ini dua masalah yang berbeda. Bukan persoalan lagi masalah berbakti atau tidak. Ikut papa ke London. Itu adalah wujud dari kamu berbakti sama papa, atau enggak? Papa sudah putuskan, kamu, Zidan, Kirana pergi ke London. Papa udah urus semuanya, kita tinggalkan Indonesia minggu ini. Papa nggak bisa ngambil keputusan sepihak kayak gitu. Papa tuh harusnya tanya dulu sama kita tuh setuju apa enggak, Pak? Papa nggak perlu minta persetujuan kalian. Keputusan Papa udah bulat, kita semua kembali ke London. Pak, aku bukannya nggak mau berbakti sama Papa ataupun tidak mau patuh sama Papa. Tapi aku nggak bisa begitu saja meninggalkan Indonesia. Aku punya keluarga di sini. Aku punya istri yang harus aku nafkahi dan aku jaga. Apalagi Elsa sedang mengandung saat ini. Kondisinya juga baru pulih dan aku nggak mau sampai sesuatu terjadi sama Elsa dan kandungannya. Aku juga punya karyawan, Pak. Nggak mungkin aku tinggalkan begitu aja, nggak mungkin. Kamu lupa ya? Permintaan Papa ini kamu nggak bisa tolak. Kamu sudah bikin perjanjian sama Papa. Kau masih ingat? Papa mau minta apa aja, aku akan kabulkan. Asal Papa izinin aku buat pulang ke Indonesia dan aku keluar dari perusahaan Papa. Yakin kamu? Yakin. Oh, it's okay, nggak usah lah. Enggak lah, saya yakin Devan sekarang udah cukup dewasa kok, udah paham. Mungkin dengan cara membujuk Devan untuk punya second opinion, siapa tahu bisa merubah niat dari Pak Prama itu sendiri untuk pindah ke sana. Tante sih nggak mau ada masalah baru timbul ya dengan kamu bicara sama Devan. Tapi kalau misalnya kamu pikir itu perlu dan kamu tahu bagaimana caranya bicara dengan Devan, ya mungkin ya oke lah. Tapi kamu harus jaga dan mengatur kata-kata kamu. Jangan sampai
nantinya malah Devan salah paham. Pasti. Karena rasanya cuma ini yang bisa aku bantu. Terima kasih ya. Sama-sama. Jangan lupa istirahat, Bu Rosa. Anak-anak Iya, kamu kayaknya juga. udah pada istirahat juga. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nggak nganterin ya. Nggak apa-apa. Thank you, No. Ayo. Mau apa aja kamu lagi? Apa aja kamu boleh pilih, kamu opa kasih, ya? Aku nggak mau sama Opa. Aku mauin sama Oma Rosa. Sebenarnya aku nggak tega menolak permintaan Zidan. Apalagi melihat Zidan sampai mengamuk seperti tadi. Semua ini terjadi karena Rosa yang terlalu ikut campur. Kenapa pendapat Rosa lebih didengar oleh Devan dan Kirana dibanding pendapat papanya sendiri? Aku berjanji akan mengalahkan Rosa. Akan kutunjukkan kalau aku bisa memenangkan ini semua. Apa-apaan lu nendang pergi gue? Ambil gak? Pengki lu naruhnya sembarangan. Gue bilang balikin pergi gue ke tempat semula. Buruan! Nggak mau gue. Aku harus cari celah untuk bisa kabur dari sini. Ambil gak pergi gue? Balik ke tempat semula. Nggak mau gue. Lu nipu gue ya? Siapa yang nimpuk lu? Jangan nuduh sembarangan lu. Lu berani sama gue? Siapa yang takut? Ayo, tutup lu. Dari kemarin lu. Gue pikir lu takut. Udah berani sama gue? Biar aja mereka ribut dulu. Abis itu aku mau bilang ke penjaganya. Gara-gara mulu sama gue. Bu, saya izin ke toilet, Bu. Saya sakit perut. Sakit perut lagi? Kamu alasan kali ya? Enggak, Bu. Beneran, Bu. Kayak saya mau datang bulan deh. Saya mau izin ngecek dulu ya, Bu. Ya udah sana cepat. Berhenti. Serem banget nih kawatnya di mana-mana. Tapi aku harus pergi dari sini. Rama udah nggak bisa aku harapin lagi. Aku yakin nggak ada seorang pun yang bisa mengubah keputusannya Elsa. Aku juga udah nggak betah lagi di sini. Untung ada baju ini keselip di bawah alas duduk. Gak tahu deh baju siapa. Tapi ternyata berguna banget. Aku pakai baju ini sengaja biar gak ketahuan orang-orang kalau aku adalah tahanan yang kabur dari penjara. Aduh. Kenapa malah ke tempat kayak gini sih? Ada bau banget lagi. Aduh, gimana dong ini? Gak apa deh. Yang penting aku bisa kabur. Aduh. Aduh, malah licin lagi. Aduh Pak, makasih ya Pak. Sudah puas main halang rintangannya? Bapak polisi? Betul, saya polisi. Dari tadi saya mengawasi kamu. Dengan kejadian ini, saya akan memperketat dan menambah personil di area sini dan tempat lain. Pak, saya mohon Pak. Pak, tolong lepasin saya. Saya bayar Bapak berapapun. Saya kasih, tapi tolong lepasin saya Pak.
Anda bisa kena pasal tambahan karena sudah berusaha menyuap petugas. Pak, tapi saya nggak tahan, Pak. Saya tuh dibully sama teman-teman sel saya. Lepasin saya, Pak. Saya nggak tahan, Pak. Beneran deh, Pak. Ayo, ikut saya. Ayo, Pak. ayo jalan. Silakan, Bu. Bu, tolong Bu, lepasin saya, Bu. Bu, tolong Bu, saya nggak mau dikurung di sel kayak gini, Bu. Bu, Ibu. Ih, bawa kotoran tikus sama kecoa lagi. Jorok banget. Wah! Bu! Bu! Pak! Bu, Pak! Tolong ada ketikus, ada kecoa! Pak, Bu! Aduh! Bu, lepasin saya dari sini, Bu! Pagi. Tumben ada apa pagi-pagi kesini? Ada yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Boleh? Sebentar aja. Masalah apa? Kayaknya nggak enak kalau kita bicara sini. Kita keluar. Nah, sebenarnya saya sibuk sekali hari ini. Tapi, oke gini, saya punya waktu 15 menit. Kalau mau bicara, kita ke ruangan saya sekarang. Boleh, nggak apa-apa. Ya, silakan. Silakan dulu. Terima kasih. Ada hal apa yang mau kamu sampaikan? Jadi saya baru dengar dari Bu Rosa. Bu Rosa cerita, papa Anda ingin ngajak kalian sekeluarga pindah ke London, termasuk Kirana dan Zidan. Maaf, Bu Elsa. Oh iya. Telepon kebiasaan nih. Kalau mau meeting ada aja yang ketinggalan. Untung aja aku lihat berkas-berkasnya di meja. Memangnya ada masalah apa? Nggak ada masalah apa-apa. Cuman dari pembicaraan dengan Bu Rosa sepertinya Itu kan suara Nino. Bu Rosa sedih dan agak sedikit keberatan. Karena kan Zidan cucu yang baru dia tahu dan bagian juga dari keluarga Alfahri. Nino, kamu nggak perlu menggunakan Zidan sebagai alasan. Bilang saja kamu mengkhawatirkan Elsa. Ya kan? Saya kesini bukan mau cari masalah. Ini murni masalah Zidan. Lagi pula memang Zidan sudah akrab lah dengan Rena, anak saya. Rena juga kan pasti sedih. Maksudnya siapa tahu ini bisa dibicarakan baik-baik dengan papa Anda untuk dipikirkan ulang. Tolong Anda jangan salah paham. Saya kesini karena memang murni ini masalah Zidan dan... Salah paham apanya? Memang selama ini kamu masih menaruh perhatian sama Elsa kan? Beda perhatiannya. Kalaupun perhatian dengan Elsa itu hanya sebagai keluarga. Saya hanya mikirin soal bagaimana perasaan Bu Rosa dan juga Zidan yang sudah akrab dengan Rena kan. Rena juga pasti akan sedih anak saya. Dan ditambah lagi, kenapa Anda nggak kasihan dengan Elsa? Kan dia lagi hamil. Ini maksudnya kamu berpikir Elsa akan saya tinggalkan? Oh, berarti Elsa berangkat juga? Sepertinya Nino lebih kaget kalau Elsa ikut ke London. Sepertinya dia benar-benar tidak ingin berpisah jauh dari Elsa. Itu bukan urusan kamu, no. Apa Anda masih meragukan soal kehamilan Elsa? Kenapa diam? Sebenarnya saya yakin itu anak saya. Tapi sikap kamu yang membuat saya heran.